Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faisal dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang cerita fantasi. Kalau minggu lalu kita belajar tentang menceritakan ulang sebuah cerita fantasi, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dan unsur-unsur yang ada pada cerita fantasi. Anak-anakku sekalian, simak baik-baik, kemudian catat poin yang pentingnya agar kalian bisa lebih memahami tentang cerita fantasi ini. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan latar cerita, dan kedua, berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dari dua dasar tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kita akan bahas tentang berdasarkan latar cerita terlebih dahulu. Berdasarkan latar cerita, jenis cerita fantasi ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau atau masa lalu. Biasanya dalam sebuah cerita fantasi ini terdapat sebuah kalimat seperti ini: pada zaman dahulu kala, atau 40 tahun yang lalu. Nah, itu adalah contoh latar lintas waktu masa lampau. Artinya yang menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian ada latar waktu sezaman atau masa kini atau masa sekarang. Nah, yang ketiga ada latar lintas waktu atau futuristik. Nah, ini bisa menceritakan masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya tuh ada di film Avengers, ya kan? Dia menceritakan dua masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, itu jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Kemudian sekarang berdasarkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total atau cerita yang kejadiannya tidak terjadi dalam dunia nyata. Artinya semuanya murni fantasi atau buatan saja, tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Sebagian cerita ada dalam kehidupan nyata, seperti nama tokoh, nama tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Contohnya kemarin kita sudah bacakan di awal pembelajaran tentang Pak Tua dan seekor keledai. Nah, itu kan ada ya di dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Ada apa saja sih dalam kedua unsur tersebut? Oke, kita akan bahas. Pertama, unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ini, pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau ide yang paling mendasar dalam membuat sebuah tulisan. Yang kemudian ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Yang ketiga ada latar tempat, latar waktu, serta suasana dalam sebuah cerita. Contoh dari latar adalah di suatu hari di pinggir sungai aku mendengar gemercik air yang membuatku amatlah tenang. Nah, itu adalah contoh latar. Tempatnya di pinggir sungai, waktunya sore hari, suasananya tenang, seperti itu ya. Kemudian ada tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku cerita. Biasanya
penokohan ini atau karakter ada 3 macam. Pertama ada protagonis, yaitu yang pemeran baik. Kemudian ada antagonis, yaitu pemeran yang suka melawan protagonis. Artinya antagonis adalah pemeran yang jahat. Kemudian ada tritagonis, yaitu pemeran pembantu atau penengah atau pendamai dari kedua pemeran antara protagonis dan antagonis ya. Nah, kemudian selanjutnya ada alur. Alur, jalan cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Dan terakhir ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Apakah si pengarang ini ikut dalam sebuah cerita tersebut atau tidak? Nah, itu adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita atau disebutnya sudut pandang. Nah, itu unsur intrinsik. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah yang pertama bahasa, yang kedua adalah latar belakang pengarang dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Yang pertama bahasa, bahasanya seperti apa yang digunakan oleh pengarang. Yang kedua latar belakang pengarangnya ini apa gitu kan, apakah memang penulis atau bukan. Dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Biasanya ini hampir sama dengan amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.